Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi wa rasulihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah. Selanjutnya marilah senantiasa aktivitas hidup kita di dunia yang fana, yang sebentar, yang penuh fata morgana ini. Dunia yang sudah masuk di ambang waktu asyar ini. Senantiasa kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa-apa yang Allah larang. Takwa adalah modal terbaik kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah modal terindah kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takwa pula yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah rahimakumullah. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh melupakan sejarah yang telah terjadi. Karena terkadang sejarah itu terulang kembali di masa kini dan di masa yang akan datang. Terlebih sejarah para nabi, sejarah para sahabat, sejarah ulama-ulama besar patut kita baca, kita lihat, kita renungkan kembali dan tidak kita lupakan agar kita bisa mengambil pelajaran iktibar dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Salah satu peristiwa yang patut dan layak kita renungkan kembali, kita buka kembali adalah satu peristiwa yang menimpa seorang ulama besar, seorang ulama masyhur yang karya-karya keilmuannya dikenal di penjuru dunia, bahkan sangat akrab di negara yang kita cintai karya-karyanya. Salah satu karya beliau yang sangat populer adalah Hadis Arba'in. Beliau adalah Abu Zakaria yang lebih kita kenal dengan Imam Nawawi radhiyallahu an. Ada satu peristiwa yang sangat menarik yang terjadi kepada sosok Imam Nawawi radhiyallahu an. Ketika Damaskus ketika itu dipimpin oleh seorang raja Malik Az-Zahir. Satu ketika Raja Malik Az-Zahir mendapat informasi dari intelijen kerajaan. Yang inti informasinya mengabarkan kepada raja bahwa kerajaan Mongol dan kerajaan Tartar yang terkenal bengis, terkenal kejam akan menyerang Damaskus. Sebagai seorang raja, maka Raja Malik Az-Zahir berpikir bagaimana menyelamatkan negerinya dari serangan Tartar dan
serangan kerajaan Mongol ketika itu. Maka sang raja mengumpulkan para ulama-ulama yang ada di kota itu. Bahkan ulama-ulama dari Suriah, Jordan, sampai Palestina pun dipanggil untuk mendiskusikan sebuah kebijakan yang akan diambil oleh kerajaan. Dalam diskusi dan musyawarah tersebut, sang raja mengatakan bahwa untuk menghadapi serbuan tentara Mongol dan Tartar, maka kita harus memperkuat angkatan perang kita. Oleh karenanya, untuk memperkuat angkatan perang, maka dibutuhkan biaya yang cukup besar. Dan untuk membiayai angkatan perang tersebut, maka pihak kerajaan akan mengambil sebuah keputusan untuk menaikkan pajak terhadap rakyat di negeri itu. Setelah bermusyawarah dengan para ulama-ulama tersebut, disepakati bahwa pihak kerajaan akan menaikkan pajak untuk membiayai angkatan perangnya. Walaupun di awal musyawarah diskusi, tidak sedikit pula ulama-ulama yang tadinya menolak. Tetapi karena bujukan, karena intimidasi juga dari pihak kerajaan, akhirnya ulama-ulama tersebut pun menyepakati. Tapi begitu keputusan sang raja, keputusan kerajaan akan diumumkan kepada rakyatnya, sang raja baru sadar bahwa di antara ulama-ulama yang hadir itu ada satu ulama yang tidak terlihat. Kemudian sang raja bertanya kepada ulama-ulama yang hadir, adakah ulama yang belum hadir di majelis ini sebelum saya umumkan keputusan kerajaan? Ulama-ulama tersebut mengatakan, ada ya Tuan Raja, kami belum melihat syekh kita, ulama besar kita, Abu Zakaria, Imam Nawawi ada di tengah-tengah kita. Oleh karenanya sang raja hadirkan beliau agar keputusan ini diterima oleh semua kalangan. Sehingga sang raja Malik Az-Zahir mengutus anggotanya, mengutus anak buahnya untuk menjemput Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Sebelum Imam Nawawi datang, pihak kerajaan sudah menyiapkan penyambutan yang luar biasa. Red carpet digelar depan istana kerajaan. Bahkan sang raja sendiri menjemputnya di tangga kerajaan. Begitu Imam Nawawi datang, disambut luar biasa. Dipersilahkan masuk, duduk dengan ulama-ulama yang lainnya. Begitu Imam Nawawi sudah berhadapan dengan sang raja, dengan gagahnya Imam Nawawi mengatakan, ya raja, wahai tuanku, Tuan Paduka, ada apa engkau memanggilku? Sang raja mengatakan, ya imam, ya syekh, di ulama-ulama sudah kumpul, di ulama-ulama penjuru kota sudah berkumpul dan bermusyawarah. Hasil kesepakatan para ulama ini, pihak kerajaan akan menaikkan pajak untuk membiayai angkatan perang kita. Dengan begitu gagahnya Imam Nawawi mengatakan, wahai Paduka Raja, sebelum aku memutuskan dengan keputusan kerajaan, izinkan aku bertanya terlebih dahulu kepada engkau, wahai Paduka Raja. Silakan ya saya, engkau mau tanya apa? Imam Nawawi mengatakan, wahai Paduka Raja, untuk apa engkau menaikkan pajak rakyat? Sang raja mengatakan, untuk membiayai angkatan perang menghadapi tentara Mongol dan Tartar. Sang imam bertanya, wahai Tuan Raja, kenapa tidak mengambil dari kas negara untuk membiayai angkatan perang? Sang raja mengatakan, ya syekh,
kas kerajaan kosong. Kerajaan lagi nggak punya duit, kerajaan lagi nggak punya biaya, kas kerajaan sedang kosong. Imam Nawawi bertanya kembali, ya Paduka Raja, kenapa kas negara kosong? Begitu mendapat pertanyaan, kenapa kas negara kosong? Tiba-tiba sang Raja Malik Az-Zahir tersinggung, marah, murka kepada Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wahai Syekh, wahai Imam, apa maksudnya kau bertanya kenapa kas negara kosong? Sang Imam dengan gagahnya menjawab, duhai Tuan Raja, saya melihat kondisi rakyat saat ini di berbagai wilayah ekonomi sedang sulit, wahai Tuan Raja. Orang-orang susah cari makan. Banyak di antara rakyat Paduka Raja yang nganggur di rumah, kehilangan pekerjaan. Sementara di sisi lain, wahai Tuan Raja, saya melihat pegawai-pegawai kerajaan, dayang-dayang istana, pejabat-pejabat kerajaan hidup glamor dengan kemewahan harta, Tuan Raja. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, wahai Tuan Raja, dayang-dayang istana menggunakan perhiasan emas dan berlian. Saya melihat, Tuan Raja, pejabat-pejabat kerajaan, mereka tumpuk kekayaannya. Bahkan pegawai-pegawai kerajaan hidupnya sangat mewah, wahai Tuan Raja. Andaikan, wahai Tuan Raja, engkau mengambil keputusan, harta-harta kekayaan, dayang-dayang istana, pegawai-pegawai kerajaan, pejabat-pejabat negara kerajaan tersebut diserahkan kepada kerajaan, separuhnya saja, tidak usah semuanya, dan masih kurang untuk membiayai angkatan perang, maka saya akan setuju dengan keputusan hari ini untuk menaikkan pajak kepada rakyat. Bagaimana mungkin ya Tuan Raja, saya bisa menyepakati sebuah keputusan kalau saya melihat rakyat sedang sengsara, rakyat sedang susah, ekonomi sedang sulit, pengangguran di mana-mana, sementara pejabat-pejabat kerajaan, dayang-dayang kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan hidup mewah glamor dengan harta. Bagaimana mungkin saya bisa menerima, wahai Tuan Raja? Rupanya Raja Malik Az-Zahir bertambah murka, bertambah marah, dan dia mengatakan, wahai Syekh, wahai Imam, hari ini juga saya putuskan, engkau saya larang untuk tinggal di negeri ini. Silakan keluar dari kerajaan ini, engkau cari tempat di mana engkau merasa aman di sana. Imam Nawawi radhiyallahu anhu diusir dari kerajaan, diusir dari negerinya, diusir dari kota Damaskus. Pada akhirnya sang imam mengatakan, saya lebih baik meninggalkan kerajaan ini, diusir dari kerajaan ini, diusir dari kota ini, daripada saya membiarkan rakyat terzolimi, pejabat kerajaan berbuat zolim kepada rakyatnya. Akhirnya Imam Nawawi meninggalkan kerajaan, tinggal di sebuah kampung yang disebut dengan Kampung Nawawi, yang pada akhirnya beliau mendapat gelar Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Jamaah rahimakumullah, dari peristiwa dan kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Seorang ulama, pewaris para nabi, maka pasti batinnya, pasti nuraninya tidak akan menerima kalau ada kezaliman di depan mata. Seorang ulama yang betul-betul ulama, pewaris para nabi, bukan ulama pasti tidak pernah akan membiarkan, tidak pernah akan menerima ketika kezaliman itu nampak di wilayahnya, nampak di kotanya, nampak di negaranya. Lebih baik diusir dari negaranya, kerajaannya, kotanya,
daripada ikut menyepakati kezoliman terhadap rakyatnya sendiri. Sangat langka ulama-ulama model seperti ini. Yang banyak adalah sering kita jumpai ulama yang sebaliknya, ikut menyepakati bahkan mendukung kezaliman karena takut kehilangan jabatannya, takut kehilangan fasilitas dari kerajaannya, mungkin juga tersandar dengan kasusnya. Jamaah rahimakumullah, beberapa waktu setelah Imam Nawawi meninggalkan kota Damaskus, satu riwayat mengatakan 1 bulan, satu riwayat mengatakan 3 bulan, Raja Malik Az-Zahir meninggal dunia. Kemudian Imam Nawawi kembali kepada kerajaannya. Ini menandakan bahwa tidak ada kezaliman yang abadi, dan hak pasti akan menang melawan kebatilan dan kezaliman. Dan Allah mengingatkan kepada kita semua, ala laknatullahi ala zalimin, sungguh bahwa laknat Allah itu akan menimpa kepada orang-orang zalim. Hud 18. Dalam ayat lain Allah mengingatkan pula agar kita tidak berbuat zalim. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah akan memberikan kebahagiaan, ketenangan terhadap orang-orang zalim. Walaupun jabatan tinggi, walaupun harta banyak, walaupun fasilitasnya begitu mewah, tapi dalam batinnya Allah tidak akan memberikan ketenangan, kemenangan, kebahagiaan kepada orang-orang zalim. Al-An'am 21. Bahkan Rasulullah mengingatkan pada kita semua, ittaquz zalima fa inna dzulima dzulumatu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, takutlah berbuat zalim, takutlah engkau sekalian berbuat zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan terhadap dirimu di hari kiamat nanti. Hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis lain, al-muslimu akhul muslim la yudlimuhu wa la yusallimu. Antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya saudara, mesti diperlakukan sebagai saudara antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Tidak boleh muslim satu dengan muslim yang lain, yang satu diinjak, yang satu diangkat, yang satu dizolimi, yang satu dianak emaskan. La yuzlimuhu, jangan berbuat zalim kepada sama muslim. Wa yusallimuhu, dan jangan menelantarkan muslim yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya di ujung khutbah ini saya ingin mengatakan, tetaplah berjuang melawan kezaliman, walaupun kita harus binasa sekalipun. Dan kezaliman itu tetap berjalan. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat hasil dari perjuangan kita, tapi Allah melihat usaha dan titik-titik keringat dari perjuangan kita untuk melawan segala bentuk kezaliman di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan negeri ini dari orang-orang zalim. Mudah-mudahan kita umat Islam juga diselamatkan dari kelompok orang-orang zalim, dan mudah-mudahan orang-orang yang berbuat zalim Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk agar kembali kepada nilai-nilai keadilan. Jika Allah tidak berikan petunjuk, kita doakan mudah-mudahan Allah hancurkan orang-orang, kelompok-kelompok yang berbuat zalim kepada siapapun. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in adh-dhahirin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamhum kulli sahabati rasul ajmain Allahumma tabi'ik salli yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna minal qawmidh zalimin. Allahumma ansurna minal qawmidh zalimin. Allahumma ansurna minal qawmidh zalimin. Allahumma ainal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa ainal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.